Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Dani Ceballos mengambil keputusan berani ketika minta tetap dipinjamkan ke Arsenal pada musim 2020-2021 ini. Dia bisa saja berjuang membuktikan diri di Real Madrid, tetapi Ceballos memilih opsi lain. Ceballos praktis hanya bermain 6 bulan bersama Arteta di sisa musim 2019-2020. Namun ketika sudah balik ke Real Madrid, dia langsung mengajukan permintaan peminjaman kembali ke Arsenal. Ceballos mengatakan, "Tidak ada yang lebih penting dari pelatih yang mempercayai kemampuan Anda dan meminta Anda kembali. Karena itulah saya membuat keputusan kembali ke klub ini. Tekanan yang dia berikan pada pihak klub untuk mendatangkan saya adalah kuncinya. Alasan utama saya kembali adalah karena saya benar-benar mempercayai proyek yang dipimpin Mikel Arteta. Kami tampil cukup baik di akhir musim lalu. Dan saya kira keyakinan yang ditunjukkan pelatih dan rekan setim saya itulah yang membuat saya kembali ke klub hebat ini." Bagi pemain muda, keputusan Ceballos terbilang berani. Bagaimanapun dia punya kesempatan bermain di Real Madrid, lebih bergengsi dan lebih mungkin meraih trofi. Namun dia justru memilih kembali ke Arsenal. Ceballos mengatakan lagi, "Saya bicara kepada Madrid bahwa saya ingin kembali ke Arsenal. Sebab di tahun pertama saya belajar banyak soal liga baru. Saya berkembang pesat baik secara fisik maupun taktik. Dan setelah Mikel Arteta datang, standar sepak bola saya berkembang. Saya kira keputusan terbaik bagi saya tahun ini adalah untuk tetap di Premier League bersama Arsenal dan terus bekerja bersama pelatih Mikel Arteta." Inter Milan dilaporkan mengalami situasi sulit soal kondisi finansial. Salah satu dampak dari kondisi sulit itu adalah kegagalan Inter Milan membayar cicilan transfer Achraf Hakimi. Inter membeli Achraf Hakimi dari Real Madrid pada awal musim 2020-2021 lalu. Inter dan Real Madrid menyepakati transfer pemain asal Maroko tersebut dengan harga 40 juta euro. Sejauh ini, Hakimi menjadi pemain yang sangat penting bagi Inter Milan. Pemain 22 tahun tersebut telah mencetak 6 gol di Serie A. Dia hanya kalah tajam dari Romelu Lukaku 12 gol dan Lautaro Martinez 9 gol. Inter Milan tidak membayar secara langsung pada Real Madrid untuk transfer Achraf Hakimi. Nilai 40 juta euro yang disepakati kedua klub dibayar dengan skema cicilan selama 4 kali. Inter harus membayar 10 juta euro pada periode tertentu. Menurut laporan, Inter Milan harusnya membayar cicilan itu pada Desember 2020 yang lalu. Namun Inter gagal membayar cicilan itu. Krisis finansial yang dialami klub telah membuat klub gagal membayar cicilan sesuai waktu yang disepakati. Beruntung Real Madrid memahami situasi yang dialami Inter Milan. Kedua klub pun membuat kesepakatan baru untuk membayar cicilan Hakimi. Inter bisa menunda pembayaran cicilan transfer Hakimi hingga Maret 2021 yang akan datang. Real Madrid pernah memiliki sosok bek tengah garang dalam diri Pepe. Pepe membela Real Madrid pada medio 2007 hingga 2017. Selama 10 tahun membela Real Madrid, Pepe telah tampil sebanyak 334 kali di berbagai ajang. Pepe juga dikenal sebagai sosok bek tengah yang suka bermain kasar dan tak kenal takut di lapangan. Selama berkarir di Santiago Bernabeu, Pepe mengoleksi 79 kartu kuning dan 2 kartu merah. Rupanya bek berusia 37 tahun itu tidak langsung nyetel saat bergabung dengan Real Madrid dari FC Porto pada 2007. Dilansir Bolasport.com dari Marca, Pepe sempat terkejut saat bermain di lini belakang Real Madrid. Kompatriot Cristiano Ronaldo di timnas Portugal tersebut bahkan menyebut kalau lini belakang Real Madrid begitu kacau dan berantakan. Menurut Pepe, lini belakang Real Madrid tidak terorganisasi seperti hanya FC Porto saat itu. Para pemain belakang Real Madrid lebih memilih untuk menjaga wilayah mereka sendiri tanpa memperdulikan wilayah pemain lain. Pepe mengatakan, "Pertandingan pertama saya melawan Atletico Madrid. Saya datang dari klub yang terorganisasi secara taktis, di mana jika bola ada di kiri, Anda harus menekan ke sana. Jika di kanan, Anda menekan di sana. Apa yang saya temui di Real Madrid adalah kekacauan. Pada menit ke-30, serangan kami gagal dan mereka menyerang kami 1 lawan 1, dan kami berlari mundur. Saya melihat kembali ke Fabio Cannavaro dan berkata kepadanya, 'Fabio, cover!' Dan dia berkata kepada saya, 'Tidak, kami tidak melakukan itu di sini. Setiap orang memiliki wilayah mereka sendiri.' Saya melihat sekeliling dan melihat back sayap ada di depan. Gelandang bertahan ada di depan. Dan sejak saat itu Pepe akhirnya menjelma menjadi salah satu back tangguh yang pernah dimiliki Real Madrid." Gareth Bale tengah menjalani nasib tragis karena enggan balik ke Real Madrid. Tetapi Tottenham Hotspur juga tidak mau memberikan kontrak permanen. Gareth Bale dipulangkan Tottenham Hotspur pada awal musim ini dari Real Madrid. Spurs kembali mendatangkan Bale dengan status pemain pinjaman selama setahun hingga akhir musim ini.
Sebelumnya, Bale sempat mengalami masa-masa sulit bersama Real Madrid dalam 2 musim terakhir. Bale juga gagal membuat pelatih Real Madrid Zinedine Zidane kembali mempercayakan tugas di lini depan kepadanya. Belum lagi, penyerang sayap asal Wales itu beberapa kali dikabarkan berselisih dengan manajemen Real Madrid. Bale pun memutuskan untuk pulang ke Inggris dan bergabung dengan Spurs sebagai pemain pinjaman selama setahun. Bale ingin mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak kala bergabung dengan tim asuhan Jose Mourinho itu. Alih-alih mendapatkan kesempatan bermain, Bale justru tak kunjung tampil apik di Spurs. Sampai saat ini, Bale hanya sering menghiasi bangku cadangan Spurs di Liga Inggris. Pemain 31 tahun itu bahkan baru bermain sebanyak 4 kali untuk Spurs di Liga Inggris 2020-2021. Bale diberi kesempatan bermain lebih sering di ajang Liga Eropa oleh Mourinho. Namun Bale rupanya tak mampu menjawab kepercayaan itu dan hanya mencetak sebiji gol dari 6 laga di Eropa musim ini. Alhasil wacana untuk mempertahankan Bale di Spurs pun sepertinya akan dibatalkan. Padahal Mourinho sepertinya ingin mempertahankan Gareth Bale untuk tetap berada di Spurs musim depan. Akan tetapi media Inggris The Times mengabarkan Spurs sudah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa peminjaman atau memberikan kontrak permanen kepada Gareth Bale. Media The Times mengatakan, saat ini Tottenham tidak mempertimbangkan musim kedua untuk Gareth Bale di Spurs. Jika Bale ingin bertahan, itu akan menjadi bentuk penghormatan untuk membantu salah satu pahlawan masa lalu mereka. Pernyataan tersebut mengisyaratkan Bale akan kembali ke Real Madrid pada akhir musim ini. Namun Bale sepertinya tetap tidak akan diinginkan oleh Los Blancos, mengingat kelakuannya sebelum pergi ke Spurs musim panas lalu. Raksasa La Liga Spanyol Real Madrid dapat semprotan dari mantan pemainnya sendiri yakni Ronaldo Nazario. Pasalnya skuad asuhan Zidane ini membuang pemain potensial Achraf Hakimi ke Inter Milan. Sebelum ini, Hakimi ialah jebolan akademi klub yang kemudian melanjutkan karir ke Castilla pada periode 2016 hingga 2017. Karirnya pun menanjak hingga akhirnya masuk ke skuad utama Los Blancos. Akan tetapi kinerja bek berusia 22 tahun tersebut itu terkesan dipandang sebelah mata oleh pelatih Zidane. Bagaimana tidak? Hanya selang setahun usai persaingan ketat di tim inti, pemain timnas Maroko itu justru dipinjamkan 2 musim ke Borussia Dortmund. Gemilang bersama Di Borut tentu lekas membuat Zidane berminat memasangkannya dengan Sergio Ramos CS untuk melakoni La Liga Spanyol. Dan hal ini membuatnya digait Inter Milan lewat kontrak 5 tahun. Ronaldo yang menyadarinya merasa aneh dengan Real Madrid. Ronaldo mengatakan, Hakimi adalah pemain luar biasa. Real Madrid sudah melakukan kekeliruan besar. Dari waktu ke waktu saya berpikir, Roni membayangkan kamu dan Hakimi. Kami dapat melesat secepat kilat. Dia adalah salah satu pemain gemilang yang didatangkan Inter Milan di bursa transfer dalam 10 tahun terakhir. Pernyataan dari striker legendaris ini pun ada benarnya. Bek itu menjadi salah satu andalan Antonio Conte di lini belakang. Hasilnya tak cuma torehkan 6 gol dan 4 assist dalam 17 laga. Ia sukses membuat Inter Milan meraih posisi kedua klasemen sementara Serie A. Nerazzurri boleh jadi gagal tembus 16 besar Liga Champions. Tapi kinerja dari Hakimi tak bisa dianggap remeh untuk bisa raih Scudetto sebagai gantinya. Bayangkan saja, ia punya keunggulan cepat, dinamis dan mampu melakukan passing jauh. Seperti kata Ronaldo, Inter Milan berhasil tunjukkan tajinya berkat Achraf Hakimi sepanjang musim ini. Sementara itu Real Madrid justru berbanding terbalik usai beragam hasil meragukan di Liga Spanyol. Masa depan Sergio Ramos di Real Madrid masih terus menjadi bahan perbincangan hangat. Sang kapten masih belum menekan kontrak baru di klub. Apakah ini menjadi sinyal akhir karirnya di Bernabeu? Ramos masih menjadi bagian penting dari Los Blancos. Namun kontraknya di Santiago Bernabeu akan berakhir pada 30 Juni 2021. Ramos sendiri sesungguhnya masih mau bertahan di Real Madrid. Bek berusia 34 tahun tersebut sedang menegosiasikan kontrak baru. Mantan pemain Sevilla ingin gaji yang lebih naik dan mendapatkan durasi 2 tahun. Namun kedua belah pihak masih belum mencapai kata sepakat. Apabila tak kunjung menekan kontrak baru, Ramos bisa pergi dari Real Madrid dengan status bebas transfer. Sejumlah klub dilaporkan sangat tertarik memboyong pemain Spanyol tersebut. Berikut daftar klub yang ngebet meminang Sergio Ramos dari Real Madrid. PSG. Sergio Ramos belakangan ini santer dikaitkan dengan PSG. Raksasa Prancis itu kabarnya ingin memboyong kapten Real Madrid itu ke Prancis. Dari segi finansial, PSG tidak akan sulit memenuhi permintaan gaji Sergio Ramos. Di Real Madrid, Ramos mendapatkan gaji 312 pounds atau mencapai 6 miliar per pekan. Kedatangan Ramos akan menguntungkan pelatih Mauricio Pochettino. Pelatih Argentina itu bakal punya pemain yang sangat berpengalaman di lini belakangnya. Manchester United dilaporkan sangat tertarik memboyong Sergio Ramos ke Old Trafford. Kehadiran bek Real Madrid itu diharapkan bakal memperkuat lini belakang Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer merasa lini pertahanan MU masih belum terlalu kukuh. Jadi ia butuh bek berpengalaman yang bisa menstabilkan lini pertahanan Manchester United. Solskjaer menilai Ramos cocok untuk mengisi posisi tersebut. Sebab sang kapten sudah terbukti menjadi salah satu bek tengah terbaik dalam 1 dekade terakhir.
Liverpool saat ini sedang mengalami krisis di jantung pertahanan. Mereka sangat membutuhkan bek tengah baru yang sangat berpengalaman. The Reds harus kehilangan Virgil van Dijk cukup lama. Bek asal Belanda itu kini sedang mengalami pemulihan cedera lututnya. Jika berhasil merekrut Ramos, Liverpool bisa menambah lubang yang ditinggalkan Van Dijk. Ramos juga bisa menjadi mentor bagi pemain muda di Anfield. Juventus. Jika meninggalkan Real Madrid, Sergio Ramos bisa melanjutkan karirnya di Italia. Juventus dilaporkan tertarik dengan kemungkinan untuk merekrut Ramos. Demi mendapatkan Ramos, Juventus siap memanfaatkan keberadaan Cristiano Ronaldo. Bintang Portugal itu bisa membujuk Ramos untuk datang ke Turin. Juventus membutuhkan pemain berpengalaman seperti Ramos untuk memenangkan trofi Liga Champions. Kombinasi Ronaldo dan Ramos bisa membantu mereka mewujudkan hal tersebut. Manchester City. Manchester City butuh sosok pemain berpengalaman di posisi bek tengah. Setelah ditinggal Vincent Kompany, tidak ada lagi sosok tersebut. The Citizen menjadi salah satu klub yang tidak terlalu bermasalah dalam kondisi finansial. Klub Inggris itu dilaporkan bisa memenuhi tuntutan gaji Ramos. Merekrut Ramos bisa semakin memperkuat lini belakang The Citizens. Selain itu, Ramos juga sudah berpengalaman memenangkan Liga Champions.